semua. Nah, kembali lagi dengan kami. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran PKNSD dalam Kurikulum Merdeka. Nah, teman-teman, yang pertama itu kita akan belajar tentang pengertian perangkat pembelajaran PKNSD dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan guru dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran menjadi pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik di kelas, di laboratorium, atau di luar kelas. Nah, dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebut bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Ada beberapa macam perangkat pembelajaran dan pentingnya perangkat pembelajaran sebelum melakukan dan melaksanakan. Guru mengajar harus membuat dan memiliki perangkat pembelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman itu pengertian perangkat pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Rusman 2012 mengatakan bahwa perangkat pembelajaran adalah beberapa tahapan yang harus diperhatikan agar melalui praktiknya dapat terarah dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 nomor 22 tahun 2006 tentang desain pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran didesain dengan wujud silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup skenario, sumber belajar, serta perangkat penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Sudhat, Senam, Wilujeng, Anjasari, Wibowo, Putri, Kartiani, Ariinti, Wardani, dan Korisunisa 2011, mereka mengatakan bahwa perangkat pembelajaran memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, aktivitas tersebut dapat dilakukan di kelas, di laboratorium, maupun di luar ruangan. Senada dengan hal tersebut, Kusumaningrum dan Jukur 2016, mereka mengatakan bahwa perangkat pembelajaran itu adalah sarana penunjang untuk pembelajaran yang berisi perencanaan tentang kompetensi yang harus diraih melalui RPP dengan menyambungkan model pembelajaran yang dipilih, pedoman kegiatan siswa dengan syarat rancangan pembelajaran dengan metode yang disesuaikan berdasarkan karakter dari pokok bahasa yang dipelajari. Selanjutnya, teman-teman, menurut Oswatun dan Ruwaheti 2015, mereka mengatakan bahwa guru melakukan kegiatan belajar mengajar wajib membuat perencanaan. Bentuk dari perencanaan tersebut yaitu menggunakan perangkat pembelajaran. Nah, pengertian perangkat pembelajaran sendiri yaitu segala persiapan guru yang sebelumnya direncanakan sebelum mengajar di kelas. Nah, perangkat pembelajaran yang direncanakan guru yaitu RPP, silabus, alat penilaian, media, serta bahan ajar. Selanjutnya, teman-teman, menurut ahli Yuliana dan Saragi 2015, mereka mengatakan bahwa guru harus memanfaatkan perangkat pembelajaran demi mencapai tujuan belajar. Nah, untuk mencapai tujuan belajar tersebut, maka penggunaan alat model pembelajaran yang disesuaikan merupakan hal penting. Nah, dari rangkuman para ahli dan peraturan menteri, maka disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran adalah persiapan proses pembelajaran yang terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar aktivitas siswa atau LAS, dan penilaian. Nah, perangkat pembelajaran dipersiapkan oleh guru atau pendidik sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam fungsi perangkat pembelajaran bagi guru dan siswa. Yang pertama itu fungsi bagi guru. Perangkat pembelajaran tentu memiliki peran yang sangat penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran.
Nah, fungsi perangkat pembelajaran untuk guru yang pertama itu dapat membantu guru yang lebih efektif dalam berlangsungnya pembelajaran di kelas, karena membantu guru dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien, mampu dapat memadu guru dalam mengorganisir, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai pada karakter peserta didik. Nah, yang kedua itu fungsi atau manfaat yang kedua untuk guru yaitu dalam perangkat ajar, guru di sini dapat menyediakan variasi kegiatan pembelajaran, yaitu menyediakan variasi kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik di sekolah maupun di kelas. Fungsi yang ketiga itu sebelumnya guru dapat menyediakan variasi kegiatan pembelajaran, dan setelah itu guru dapat mendorong pembelajaran yang aktif dan kreatif. Seperti caranya dengan menyediakan tugas dan aktivitas yang dapat membutuhkan partisipasi peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, sehingga di sini guru sangat membantu perkembangan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, yang keempat itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa, sangatlah membantu siswa untuk berpikir kritis terhadap proses belajarnya, sehingga siswa berani berpendapat di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, dengan cara ini, guru bisa menyediakan tugas dan aktivitas yang dapat membutuhkan analisis serta evaluasinya. Yang ketiga itu menyediakan umpan balik yang sangat berguna tentang seperti apa kemajuan peserta didik dalam proses belajarnya, sehingga dengan menyediakan umpan balik yang baik bisa membantu peserta didik dalam memperbaiki kelemahan pada peserta didik dan dapat meningkatkan kekuatan pembelajaran pada peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Dan fungsi yang terakhir itu memfasilitasi penilaian, baik secara formatif maupun sumatif. Nah, dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang tepat, guru dapat mengukur kemajuan peserta didik dalam proses belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas, dan dapat memperbaiki pembelajaran mereka secara keseluruhan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, yang kita masuk ke yang berikut, poin kedua, yaitu tentang fungsi bagi siswa, fungsi perangkat pembelajaran bagi siswa. Nah, menurut Julher 2016, dia mengatakan fungsi perangkat pembelajaran bagi siswa yang pertama itu meningkatkan pemahaman konsep. Nah, perangkat pembelajaran yang dirancang dengan baik membantu siswa memahami konsep-konsep pembelajaran secara sistematis dan mendalam. Melalui urutan kegiatan yang logis dan terstruktur, siswa dapat membangun pengetahuan secara bertahap dari hal yang sederhana menuju yang kompleks. Hal ini sejalan dengan prinsip belajar bermakna, di mana pemahaman diperoleh melalui keterkaitan antara pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang kedua itu mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran menyediakan berbagai aktivitas yang menuntut partisipasi aktif siswa, seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan pemecahan masalah. Dengan keterlibatan aktif ini, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi subjek yang berperan dalam membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang ketiga, teman-teman, itu menumbuhkan kemandirian belajar. Nah, perangkat pembelajaran yang disusun secara lengkap dan jelas memudahkan siswa untuk belajar secara mandiri. Di sini siswa dapat menggunakan lembar kegiatan, panduan untuk belajar, panduan maupun bahan ajar yang tersedia untuk meninjau kembali materi, memahami langkah-langkah pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Hal ini sangat penting dalam pembelajaran abad ke-21 yang meningkatkan kemampuan belajar sepanjang hayat. Fungsi bagi siswa yang keempat itu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Nah, perangkat pembelajaran yang menarik, relevan dengan kehidupan siswa.
dan memuat variasi metode serta media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar. Di sini siswa akan merasa tertarik dan bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran ketika materi disajikan secara kontekstual dan menantang. Yang kelima adalah mendukung pencapaian kompetensi. Nah, teman-teman, tujuan utama dari penggunaan perangkat pembelajaran adalah memastikan bahwa siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat yang menjamin keterpaduan antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, dengan demikian, seluruh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan benar-benar terarah pada pencapaian hasil belajar yang diharapkan. Yang keenam atau yang terakhir, teman-teman, meningkatkan kualitas interaksi belajar. Nah, perangkat pembelajaran yang baik juga menciptakan suasana interaktif yang positif antara guru dan siswa, di mana dengan paduan kegiatan yang jelas, guru dapat berperan sebagai fasilitator, sementara siswa aktif berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sebayanya dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Nah, secara keseluruhan menurut Jules 2019 menekankan bahwa perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran. Baik teman-teman, kita masuk ke yang ketiga, yaitu tentang ciri khas perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum prototipe sebagai kurikulum Merdeka dan plafon Merdeka Belajar. Nah, peluncurannya terjadi pada 11 Februari 2022 dalam agenda Merdeka Belajar dilakukan melalui serangkaian kegiatan uji publik dan sosialisasi. Nah, ciri khas perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang pertama itu, teman-teman, pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan profil pembelajaran Pancasila. Nah, teman-teman, proyek penguatan profil pelajaran Pancasila adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang disusun dan dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi serta karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan standar kompetensi lulusan. Nah, pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila dirancang secara terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan rangkaian kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pembelajaran intrakurikuler. Di sini sekolah dapat melibatkan peran serta masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis proyek dan mengacu pada hal-hal konseptual dan interaktif terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua itu berbasis kompetensi atau fokus pada materi esensial. Nah, pembelajaran berbasis kompetensi mencakup prinsip-prinsip, yaitu terpusat pada peserta didik, berfokus pada penguasaan kompetensi, tujuan pembelajaran, penekanan pembelajaran untuk unjuk kerja atau kinerja, pembelajaran lebih bersifat individual, interaksi menggunakan multimetode seperti aktif, pemecahan masalah, dan konseptual, serta pengajaran lebih berfungsi sebagai fasilitator, berinteraksi pada kebutuhan individu, umpan balik langsung, selanjutnya menggunakan modul, belajar di lapangan atau praktek, kriteria penggunaan menggunakan acuan patokan. Nah, penerapan pembelajaran berbasis kompetensi pada kurikulum Merdeka berlandaskan pada efisien dan efektivitas. Nah, pemupukan tersebut disesuaikan dengan materi yang esensial, relevan, dan mendalam, sehingga peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi dalam mencapai kompetensi dasar. Kompetensi yang dirancang dalam kurikulum tersebut terfokus pada peningkatan terhadap literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, teman-teman, ciri khas perangkat pembelajaran yaitu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran. Nah,
Fleksibilitas pembelajaran diperlukan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar. Adapun tujuan fleksibilitas dalam kurikulum tersebut adalah untuk menjadikan kurikulum lebih relevan dan siap merespon dinamika lingkungan dan beragam perubahan, serta untuk memberikan ruang untuk pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Nah, pada kurikulum mereka, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Nah, diferensiasi sendiri adalah proses belajar mengajar di mana siswa mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang mereka suka, dan kebutuhan individu mereka sehingga tidak frustasi dan merasa gagal selama proses pembelajaran. Nah, ada 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi yang dibawa kendali guru, diantaranya itu konten, produk, proses dan lingkungan atau iklim pembelajaran di kelas. Nah, di sini guru dapat memutuskan bagaimana keempat elemen ini akan dimasukkan ke dalam pembelajaran di kelas. Nah, guru memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengubah lingkungan dan iklim belajar, serta konten, proses, dan produk setiap kelas berdasarkan profil siswa saat ini di dalam perjalanannya. Demikian materi tentang pengertian, fungsi, dan ciri khas perangkat pembelajaran, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada materi bagian D, yaitu komponen utama perangkat pembelajaran TKN SD yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Jadi komponennya itu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran itu merupakan suatu kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Nah, biasanya tujuan ini dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dan juga diukur. Nah, tujuan yang kami cantumkan di dalam makalah yaitu tujuan pembelajaran di bab 1 kelas 6 SD di semester 1 dengan materi yaitu belajar Pancasila dengan menyenangkan. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila serta keterhubungan sila yang satu dengan sila yang lain. Yang kedua yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan juga logis. Tujuannya adalah untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Nah, alur tujuan pembelajaran yang kami cantumkan di dalam makalah yaitu alur tujuan pembelajaran kelas 6 SD. Nah, yang kami ambil yaitu di bab 1 yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam sila Pancasila serta keterhubungan sila satu dengan yang lain. Yang berikut yaitu modul ajar. Nah, modul ajar ini merupakan rencana pembelajaran yang lebih rinci yang disusun dan dilihat dari alur tujuan pembelajaran. Gunanya adalah untuk digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, berikut yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat atau bahan atau sarana yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih menarik dan juga mudah dipahami. Nah, di situ media pembelajaran yang kami cantumkan di dalam makalah yaitu video YouTube dengan yang di dalamnya yaitu penjelasan mengenai materi tentang belajar Pancasila dengan menyenangkan. Selanjutnya yaitu integrasi nilai profil pelajar Pancasila. Jadi, nilai-nilai utama yang harus diintegrasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran maupun dalam proyek. Nah, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu artinya bahwa pelajar Pancasila itu wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan akhlak yang baik pada dirinya sendiri, sesamanya manusia, pada alam dan juga negara Indonesia. Jadi, profil yang pertama ini yang berorientasi pada nilai
sila pertama Pancasila ini menjadi yang paling penting yang akan mendasari 5 profil pelajar Pancasila yang lainnya. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, hakikat profil yang kedua ini mengandung arti bahwa pelajar Pancasila itu harus dapat mengenal dan menghargai budaya serta mampu berkomunikasi dengan dan juga berinteraksi antar budaya. Jadi mereka juga harus mampu berefleksi dan bertanggung jawab pada pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Yang ketiga yaitu mandiri. Nah, mandiri ini artinya pelajar Pancasila itu harus mampu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta juga memiliki regulasi diri. Yang keempat yaitu bergotong royong. Nah, maksudnya bahwa pelajar Pancasila itu harus gemar melakukan gotong royong dengan melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian tinggi, dan juga berbagi dengan sesama. Yang kelima yaitu bernalar kritis, artinya bahwa pelajar Pancasila itu harus mampu menganalisa dan juga mengevaluasi semua informasi maupun gagasan yang diperoleh dengan baik secara kritis. Nah, mereka juga harus mampu mengevaluasi dan merefleksi penalaran dan juga pemikirannya sendiri. Dan yang keenam yaitu kreatif. Nah, maksudnya kreatif ini bahwa pelajar Pancasila itu merupakan pelajar yang bisa menghasilkan gagasan atau ide-ide baru, karya, dan juga tindakan yang orisinal. Jadi mereka juga harus mampu memiliki keluasan dalam berpikir dan juga mencari alternatif untuk solusi permasalahan. Nah, yang berikut yaitu komponen minimum modul ajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dalam modul ajar yang kami cantumkan yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila serta juga keterhubungan sila yang satu dengan sila yang lain. Jadi yang kedua yaitu langkah pembelajaran di kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, modul ajar yang kami cantumkan dalam makalah itu berdasarkan modul ajar terbaru yaitu dengan pendekatan deep learning. Jadi dalam kegiatan pendahuluan itu yaitu di mindful itu guru mampu memandu peserta didik untuk melakukan pernapasan sadar atau refleksi singkat agar mereka siap secara fisik dan juga psikis mengikuti pembelajaran. Seperti ayo kita tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan hal baik yang ingin kita lakukan hari ini. Lalu yang kedua itu doa dipimpin secara bergantian oleh peserta didik dan juga menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran spiritual secara kolektif sesuai dengan kepercayaan masing-masing peserta didik. Lalu pada bagian joyful learning, yaitu guru menyampaikan persepsi yang mengunggah rasa ingin tahu peserta didik melalui cerita menarik tentang keberagaman Indonesia, dilanjutkan dengan pertanyaan reflektif seperti bagaimana jadinya kalau di sekolah kita itu tidak saling menghormati perbedaan teman-teman kita. Nah, lalu yang kedua, guru menyemangati peserta didik dengan cara interaktif seperti yel-yel atau ice breaking di kelas atau game ringan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga yaitu meaningful learning. Di situ guru dan peserta didik bersama-sama mendiskusikan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-harinya peserta didik seperti dengan belajar ini apakah anak-anak bisa lebih memahami bagaimana menghormati teman yang berbeda dan menerapkannya di rumah atau sekolah. Nah, lalu pada kegiatan inti di joyful, meaningful, and mindful, yaitu yang pertama ayo membaca. Di situ guru mengajak siswa untuk membaca joyful atau meaningful, yaitu peserta didik membaca bacaan nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan secara berpasangan atau berkelompok kecil dengan metode reading circle disertai dengan tanya jawab sederhana agar suasana santai itu namun menjadi fokus untuk peserta didik. Lalu pada diskusi aktif yaitu meaningful. Di situ guru memfasilitasi diskusi kolaboratif menjawab tugas satu seperti peserta didik menuliskan pemahaman mereka sebagai bentuk self expression dan juga membagikannya dalam kelompok kecil.
Lalu yang ketiga, wawancara narasumber itu masuk dalam meaningful dan joyful. Peserta didik melakukan wawancara dengan narasumber tentang pengalaman nilai Pancasila, lalu mengisi lembar kerja reflektif sebagai bahan diskusi. Apa yang paling kamu pelajari dari narasumber? Apa contoh nilai Pancasila yang paling menginspirasi? Nah, guru memastikan pembagian kelompok merata dan mendorong gotong royong dalam mencari informasi serta menyusun laporan. Lalu diskusi lanjutan di situ masuk dalam mindful dan joyful. Pada pertemuan berikutnya, guru memfasilitasi presentasi hasil wawancara dan juga diskusi kelompok. Nah, kegiatan dapat dilengkapi dengan format gallery walk atau peer feedback untuk mendorong keterlibatan peserta didik dan juga interaksi sosial peserta didik. Lalu pada kegiatan penutup yaitu di planning integration, mindful reflection, peserta didik diajar melakukan refleksi bersama tentang pelajaran hari ini seperti nilai Pancasila apa yang paling kamu sukai dan ingin kamu terapkan hari ini. Lalu dalam joyful learning, guru mengapresiasi cerita peserta didik dan menegaskan pentingnya teladan dalam kehidupan nyata seperti di rumah, sekolah, dan juga lingkungan. Dan yang berikut yaitu meaningful habit building. Di situ guru memberikan pesan implementatif seperti saat pulang cium tangan orang tua dan ucapkan salam dengan tulus. Itu salah satu cara sederhana mengemalkan Pancasila. Nah, lalu doa penutup dilakukan oleh peserta didik lain secara bergiliran sebagai bagian dari penguatan spiritual dan karakter peserta didik. Lalu berikut yaitu rencana asesmen masuk dalam asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Nah, yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini merupakan asesmen awal sebelum siswa itu mempelajari materi yang akan dibelajarkan oleh guru. Nah, pada judul materi belajar Pancasila dengan menyenangkan ini, asesmen awalnya itu bisa diberikan soal kepada siswa. Yang pertama, sebutkan 5 Pancasila secara berurutan. Yang kedua, apa makna dari simbol pohon beringin dalam lambang negara? Yang ketiga, berikan contoh sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada bagian asesmen formatif, di situ ada aspek-aspek yang dinilai seperti komunikasi, kerjasama, materi pokok, isian lembar kerja, dan juga laporan wawancara. Di situ kriterianya apakah ada siswa yang mahir, cakap, dan juga berkembang. Lalu berikut yaitu asesmen sumatif. Di asesmen sumatif ini juga diberikan soal seperti jawablah dengan lengkap dan jelas, yang terdiri dari beberapa soal, yaitu yang kedua yaitu pasangkan pernyataan di sebelah kiri dan pernyataan di sebelah kanan dengan menuliskan huruf yang sesuai dengan kolom tengah. Lalu berikut yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di dalam modul ajar ini digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan oleh guru. Lalu yang berikut komponen minimum modul proyek, yaitu tujuan. Di dalam tujuan itu tema dan capaian proyek profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu aktivitas, yang di dalamnya adalah rangkaian kegiatan proyek. Yang ketiga yaitu asesmen seperti penilaian terhadap proses dan juga proyek yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah dari penerapan pengembangan perangkat pembelajaran PKN SD ini. Karena meskipun kita sudah tahu apa saja sih komponen-komponen dalam perangkat pembelajaran ini, tetapi tanpa tahu cara mengembangkan perangkat pembelajaran ini, maka kita bisa bingung dalam praktek di lapangan. Nah, dalam pembahasan kali ini, proses pengembangan yang kami ambil di sini menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Nah, model ini dipilih karena model ini itu paling umum dan fleksibel, serta cocok untuk digunakan dalam konteks kurikulum merdeka.
Tahap pertama adalah analisis atau analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini, guru menganalisis siapa peserta didiknya, bagaimana karakter mereka, lingkungan belajar, serta kebutuhan yang muncul dari kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Misalnya, di kelas 5 sekolah dasar, guru menemukan bahwa siswa masih kurang memahami nilai tanggung jawab dan juga kerjasama. Nah, itu bisa jadi dasar dalam merancang perangkat pembelajaran yang temanya gotong royong di sekolah. Selain itu, guru juga meninjau sumber-sumber belajar yang ada, kesiapan sarana, dan kompetensi yang harus dicapai. Intinya, di tahap ini, guru mengumpulkan data dan memetakan kebutuhan belajar supaya perangkat yang dikembangkannya itu benar-benar relevan dengan kondisi yang ada. Nah, tahap yang kedua yaitu desain atau perencanaan. Nah, di sini guru mulai menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun, maka guru akan mengembangkan struktur perangkat ajar seperti modul ajar, LKPD, dan juga media pembelajaran serta instrumen penilaian. Contohnya di sini, guru PPKN ini bisa merancang pembelajaran dengan model project based learning, di mana siswa diajak membuat proyek sosial sederhana seperti tanggung jawab siswa di sekolah. Siswa membuat poster tentang tanggung jawab siswa di sekolah. Desain ini juga mencangkup pemilihan metode pembelajaran yang aktif, seperti think, pair, share, atau problem based learning, agar siswa terlibat langsung dalam proses berpikir dan diskusi. Tahap yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Nah, kita masuk ke tahap development ini yaitu merubah desain yang tadi dirancang menjadi produk nyata. Jadi, rancangan-rancangan modul ajar tadi, guru mulai membuatnya dengan lengkap dengan petunjuk-petunjuk kegiatan, tentunya kegiatan pembelajaran yang dimulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Terus LKPD yang interaktif, media pembelajaran digital atau visual, dan juga lembar penilaian. Nah, di tahap ini juga dapat dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media untuk memastikan kelayakan dari modul ajar ini. Misalnya dalam penelitian oleh Susilawati dan teman-temannya tahun 2022, mereka mengembangkan perangkat digital berbasis profil pelajar Pancasila yang dinilai sangat valid dengan skor kelayakan lebih dari 90%. Nah, kenapa tahap validasi ini penting? Karena ini memperhatikan bahasa yang sederhana, tampilan yang menarik, dan juga konteks yang dekat atau kontekstual dengan kehidupan siswa sekolah dasar supaya pembelajarannya itu menjadi lebih hidup dan juga menjadi lebih bermakna. Tahap yang keempat yaitu implementation. Nah, implementation ini yaitu penerapan dari perangkat pembelajaran yang sudah kita kembangkan, di mana guru mulai menggunakan modul, LKPD, dan medianya di kelas. Misalnya, siswa diminta untuk bekerja sama dalam kegiatan kebersihan di sekolah. Misalnya sambil melakukan kegiatan kebersihan di sekolah itu, mereka bisa mendiskusikan nilai-nilai gotong royong. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator, di mana guru mengamati bagaimana siswa berinteraksi, berdiskusi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan mereka, dalam kegiatan nyata yang mereka lakukan. Nah, tahap ini juga menjadi momen penting untuk mengukur kepraktisan perangkat, apakah mudah digunakan, menarik, dan benar-benar membantu guru mengajar lebih efektif. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat perangkat pembelajaran ini sudah valid, praktis, dan efektif atau tidak. Nah, biasanya ini dilakukan dalam dua cara yaitu formatif, yaitu selama proses pembelajaran berlangsung, dan sumatif setelah penerapan proses pembelajaran itu dilakukan. Nah, guru bisa menggunakan lembar observasi, angket siswa, serta hasil belajar untuk melihat dampak dari perangkat yang dikembangkannya ini.
Contohnya penelitian Kurniawan dan Afandi pada tahun 2016, mereka menemukan bahwa perangkat pembelajaran PKN yang dikembangkan secara sistematif ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa hingga 21%. Nah, hasil evaluasi ini juga nantinya bisa dilakukan untuk memperbaiki atau merevisi serta menyempurnakan perangkat ajar agar lebih baik lagi di masa depan. Nah, dari kelima tahap model ADI ini kita bisa simpulkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran PKN SD ini bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi merupakan proses reflektif dan ilmiah melalui tahapan analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Guru dapat menghasilkan perangkat yang tidak hanya efektif secara akademik, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa. Jadi itu sebenarnya bukan hanya guru itu sebenarnya bukan hanya pengajar, tetapi juga desainer pembelajaran yang membentuk karakter generasi masa depan bangsa. Nah, jadi model ADI ini bisa diterapkan dalam penyusunan komponen perangkat ajar seperti modul ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD, semuanya bisa menggunakan konsep dari model ADI ini. Kemudian semua perangkat-perangkat ajar yang dikembangkan itu pertama-tama harus dimulai dengan menyusun atau merancang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang bersumber dari capaian pembelajaran. Demikian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ra Cantika. Di sini saya sebagai pemateri keempat, dan penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu penerapan perangkat pembelajaran PKN SD dalam kegiatan pembelajaran serta kendala yang mungkin dihadapi. Nah, dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting untuk membentuk karakter peserta didik dari usia dini. Nah, agar tercapai pencapaian tersebut, guru perlu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, silabus ini RPP atau modul ajar yang sekarang digunakan dalam bekerja siswa atau LKPD, dan media pembelajaran dan juga instrumen penilaian. Jadi yang kita masuk pertama yaitu langkah-langkah perangkat pembelajaran PKN di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada menyusun program tahunan atau prota dan program semester atau prosem. Jadi itu menetapkan sebuah tema, kompetensi dasar, serta alokasi waktu pembelajaran dalam 1 tahun atau 1 semester. Yang kedua, kita masuk pada menyusun silabus terintegrasi nilai Pancasila. Jadi silabus dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab ke dalam setiap kompetensi dasar. Yang berikut kita masuk pada menyusun rencana pelaksanaan RPP atau modul ajar yang sekarang digunakan dalam kurikulum Merdeka, yaitu modul ajar. Jadi guru dapat menetapkan capaian pembelajaran, tujuan, langkah kegiatan, metode, media, serta bentuk penilaian yang digunakan. Yang berikut kita masuk pada menyiapkan media pembelajaran yang digunakan media kontekstual seperti gambar, video pendek, alat peraga, dan alat peraga untuk menarik siswa dan seusia siswa. Yang berikut kita menyusun lembar kerja siswa atau LKS atau juga disebut LKPD. Nah, ini berfungsi untuk memfasilitasi aktivitas belajar siswa seperti observasi, refleksi, atau permainan nilai karakter. Yang keenam yaitu pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai modul ajar yang digunakan, dan pendekatan aktif seperti diskusi, role play, atau model kooperatif seperti misalnya TGT. Yang berikut ada penilaian dan refleksi. Jadi ini guru tuh menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui rubrik observasi, catatan jurnal, serta hasil kerja siswa. Yang berikut
kita masuk pada contoh penerapan ini. Yang berikut kita masuk pada contoh penerapan nilai pembelajaran PKN SD. Nah, sebagai contoh, pada tema gotong royong misalnya di sekolah, guru dapat membentuk kelompok siswa untuk membersihkan kelas bersama. Jadi setiap siswa itu memiliki peran masing-masing dan setelah kegiatan selesai, mereka melakukan refleksi tentang pentingnya kerjasama. Jadi melalui kegiatan tersebut, nilai gotong royong tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga dipraktikkan secara langsung. Yang berikut kita masuk pada kendala yang dihadapi guru dalam penerapan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menyusun serta melaksanakan perangkat pembelajaran secara maksimal. Dan yang ketiga, keterampilan guru dalam memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran masih rendah. Yang keempat, rendahnya partisipasi orang tua dalam mendukung kegiatan belajar berbasis nilai. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi dan pelatihan teknis dari pihak dinas pendidikan belum merata di semua sekolah. Yang berikut kita masuk pada solusi. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan guru secara berkala tentang penyusunan perangkat pembelajaran berbasis nilai karakter. Yang kedua, ini mengembangkan komunitas belajar atau MGMP yaitu untuk berbagi perangkat dan pengalaman praktik yang baik. Yang ketiga, manfaatkan sumber daya belajar digital dan media lokal yang murah serta mudah digunakan. Bisa akses di internet juga. Yang keempat, melibatkan orang tua melalui kegiatan berbasis rumah seperti proyek mini tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, mengoptimalkan waktu belajar dengan penggunaan modul ajar yang ringkas dan fleksibel. Sekian materi yang disampaikan.